Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kembali menjumpai Anda semua pemirsa setia RCTV Langka Padane yang sore hari ini bingung mau ngebuburit kemana. Tepat sekali jika pilihan Anda ngebuburit di RCTV ya, karena setiap sorenya kami akan hadir menemani Anda. Tentunya di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial dari Basnas Kabupaten Cirebon. Ya, apa kabar Anda semua pemirsa? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema tanda-tanda kebesaran Allah, merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Nanti kita akan seperti biasa kaji tajwid dan juga tafsirnya. Dan pastinya selalu ditemani oleh guru-guru yang sudah hadir di sini. Saya langsung sapa satu persatu pemirsa. Sudah hadir di sini Kang Haji Muhaddisir Rifai. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada di ujung sana juga guru kita Kang Sigit Nurhendi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat puasa kan? Insya Kuat, Allah. 15 menit lagi. Baik, nanti Kang Sigit akan memaparkan dari sisi tafsirnya. Dan langsung saja ini dia kajian surat Al-Baqarah ayat 164. Kang Hadi silakan. Ya, terima kasih Mbak Nida. Mari adik-adik semua para pemirsa RCTV yang berbahagia, kita baca bersama-sama ya, yang di rumah ataupun yang di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma' allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Di sini kita hari ini ada beberapa hukum tajwid yang ingin saya sampaikan. Di antaranya yang sering kali kemudian para qori-qori'ah agak sedikit menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh ulama-ulama tajwid. Di sini seperti misalkan ada idgham namanya idgham bil ghunnah. Untuk riwayat Imam Hafiz, idgham bil ghunnah itu hurufnya ya, nun, mim dan waw. Nah, ini terkadang ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw, ini pastinya akan lebih sulit keluar idghamnya daripada ketemu dengan wawu dan ketemu dengan nun ataupun ketemu dengan mim. Kenapa? Karena nun dan mim itu adalah harful ghunnah. Katakan tanpa diupayakan, tanpa diusahakan pun itu sudah ada ghunnahnya. Tetapi ketika bertemu dengan wawu atau bertemunya dengan ya, ini kita harus berusaha. Harus berusaha. Usahanya seperti apa? Maka kemudian suara sengau itu aslinya datangnya itu tempatnya atau makhrajnya itu adalah di khayshum, di pangkal daripada hidung. Jadi bukan di dalam hidungnya, pangkal hidung. Pangkal hidung itu berada antara dua alis mata kita. Maka ketika kita mengucapkan idgham bi ghunnah, itu ada getaran di antara kedua mata kita. Di sini pada ayat ini tadi ini liqaumi ya'qilun, liqaumi. Jadi ada sengaunya. Jadi bukan liqaumi ya'qilun. Kalau liqaumi ya'qilun itu berarti tidak ada gunnahnya. Nanti menyeberang riwayat daripada imam yang lain kalau tanpa gunnah. Karena Imam Hamzah membaca dengan idgham
Bigunnahnya hanya nun mati ketemu dengan nun atau ketemu dengan mim saja. Ketemu wawu, ketemu ya tanpa bigunnah. Baik, terima kasih Kang Muhadis dan Ya. pastinya tadi sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari tajwidnya nih pemirsa. Tadi yang dibahas adalah surat Al-Baqarah ayat 164. Kita akan simak tafsirnya seperti apa. Sesaat lagi pemirsa tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Baik, terima kasih Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Kalau tadi kita sudah sama-sama menyimak kajian dari tajwidnya di surat Al-Baqarah ayat 164 pemirsa. Berikutnya kita akan simak tafsirnya seperti apa. Langsung saja silakan Kang Sigit. Terima kasih Mbak Rida. Baik adik-adik, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 ini berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah, di mana sesungguhnya pada penciptaan langit dengan ketinggian dan keluasannya serta benda-benda yang ada di angkasa di lingkupnya ini, dan bumi yang kita tempati ini dengan hamparan luas, adanya pergantian malam dan siang dengan perubahan panjang pendeknya dan kemanfaatannya masing-masing ini adalah ingin mengingatkan kepada kita akan tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga tentang kapal dan perahu yang berlayar di laut dengan membawa muatan berupa manusia dan aneka ragam barang yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian Allah juga ingin mengingatkan kepada kita tentang apa yang telah diturunkan Allah dari langit berupa air, yang kemudian dengan air itu dihidupkannya bumi dengan berbagai macam tumbuhan setelah tanaman tersebut mati dan kering. Nah, yang setiap hari kita makan rezeki dari Allah berupa tanaman itu bisa subur. Itu kenapa ada air yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa hujan seperti musim sekarang ini. Ini merupakan bagian daripada tanda-tanda Allah. Dengan adanya apa yang ditebarkan di dalam dan di permukaannya berupa bermacam-macam binatang, perkiraan angin, baik yang semilir, baik yang kencang, dan awan yang menggumpal ini tentunya dikendalikan untuk bergelantungan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, apakah kita sudah berpikir akan tanda-tanda kebesaran Allah terhadap fenomena alam yang setiap hari kita rasakan, kita lihat dan kita nikmati, menggunakan akal kita untuk mengambil pelajaran? Bagaimana turunnya air hujan dari laut bisa naik ke atas langit, bisa diturunkan. Dan ini merupakan kebesaran Allah. Ada Sang Maha Pengatur alam raya ini, yang tidak hanya sebatas kebetulan saja, tetapi ini adalah ada Sang Maha Pengatur tentang kebesaran-kebesaran alam ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia. Nah, maka seharusnya lah manusia ini merenungkan akan rahmat Allah yang Maha Suci ini, karena dengan memperhatikan alam semuanya ini akan bertambah yakinlah kita ini pada keesaan dan kekuasaannya Allah, ya kan? Kalau kita menghadapi masalah yang dianggapnya besar sekali, masalah kecil, contohnya remaja nih kalian baru diputus pacarnya umpamanya, tapi terasa masalahnya besar. Apakah kalian tidak berpikir Allah mengatur malam menjadi siang, siang menjadi malam saja dengan mudahnya? Apalagi masalah manusia. Yang membesarkan masalah itu bukan sebetulnya masalah besar, tapi kita sendiri yang merasa masalah itu besar. Bagi Allah semuanya mungkin, dan bagi Allah semuanya bisa, kalau kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran di sekitar kita ini, ya kan? Supaya apa? Supaya bertambah ilmu pengetahuan kita
mengenai alam ciptaannya Allah. Sering manusia itu lagi punya uang, dia tidak ingat akan kekuasaan Allah. Begitu kita nggak punya uang, terasa dunia itu mau runtuh. Padahal itu perkara kecil yang Allah saja memungkinkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya kan? Nah, ini menambah manfaat sebagaimana dikehendaki Allah sebagai Maha mengetahui untuk kita bisa mengambil pelajaran dari fenomena itu. Di dalam ayat ini Allah menuntun kita semua manusia untuk melihat dan memperhatikan dan memikirkan segala apa yang ada dan terjadi sekitarnya dengan menyebutkan ciptaannya atau tanda-tandanya, penciptaan langit, bumi, sungguh syarat akan rahasia dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adanya matahari bergerak, adanya hukum revolusi, ada rotasi bumi ini merupakan bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kita bisa memahami proses pemikiran dan perenungan yang panjang. Upaya manusia untuk mengetahui rahasia dan tanda kebesaran Allah itu maka mendorong manusia untuk semakin dekat kepada Allah, ya kan? Di malam hari kita melihat bintang-bintang dengan begitu banyak orbitnya. Di siang hari kita bisa merasakan nikmatnya sinar matahari. Kalian tidak pernah berpikir bagaimana kalau matahari berhenti untuk menyinari kita selama 3 hari saja, apa yang terjadi? Gelap gulita. Atau Allah ciptakan siang selama 3 hari tidak ada malam, apa yang dirasakan oleh kita manusia? Bagaimana panasnya itu? Nah, fenomena ini apakah kita selalu merenung untuk selalu bersyukur kepada Allah akan kebesaran Allah, akan segala nikmat yang diberikan Allah dalam setiap hari. Nah, ayat ini selalu mengajak manusia untuk selalu dekat memahami akan canggihan alam raya ini yang diciptakan oleh Allah, dan menyadari, yakin bahwa sesungguhnya semua yang ada dalam alam semesta ini sengaja direncanakan, dibuat dan diatur, juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangannya nanti manusia selalu berpikir apa yang terjadi, proses apa ini terjadinya, maka muncullah ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa manusia pada kesimpulan bahwa sistem tata surya yang terdiri dari jutaan bintang, bahkan mungkin lebih, itu hanyalah menjadi bagian kecil dari galaksi Bima Sakti yang memuat lebih dari miliaran bintang. Bumi yang kita lihat serasa besar, tetapi kalau kita lihat dari tata surya galaksi kita, bumi ini sebetulnya kecil dibanding bintang-bintang yang lain. Ya, dan Bima Sakti pun lebih luas lagi dalam jagat raya yang kita ketahui. Maka sesungguhnya semua bintang-bintang dalam alam semesta ini berada dalam lintasan orbit masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada bertabrakan, bersenggolan, dan sebagainya. Ya, orbit-orbit dalam alam semesta juga dimiliki oleh galaksi-galaksi yang bergerak pada kecepatan yang tinggi, yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika mereka bergerak, tidak ada satu pun yang memotong orbit atau bertabrakan tadi dengan benda langitnya. Nah, semuanya menunjukkan akan kesempurnaan ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari penjelasan ayat ini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Baik, Kang. Kesimpulan ringkasnya, Kang. Baik, terkadang manusia ketika diperlihatkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah tidak mau bersyukur. Contoh yang sederhana begini, ketika kita diberikan hujan yang terus-menerus di musim hujan ini, yang sebetulnya Allah memiliki rahasia dan manfaat luar biasa, kita mengeluh hujan terus, kita berharap panas, ya kan? Ketika kita dalam situasi lain diberikan cuaca panas, katanya panas terus, enggak hujan-hujan. Panas ngeluh, hujan ngeluh ya, Kang. Ini karena berpikir kita tidak dilandasi oleh keimanan. Kalau kita dilandasi oleh rasa keimanan,
maka apa yang diturunkan, diberikan oleh Allah ini adalah yang terbaik menurut manusia, bukan sesuai dengan selera dan keinginan manusia. Ya kan, kalau manusia keinginannya selalu berubah-ubah, selalu mengeluh, tidak mau bersyukur, ya kan, diberikan rasa nikmat, pengen yang lain, diberikan ini, pengen yang lain. Ini karena didasari kepada kerasa tidak iman. Tapi kalau manusia itu sudah ditancapkan keimanan oleh Allah, maka apa yang terjadi ini merupakan sebuah kenikmatan dan kebersyukuran yang harus kita rasakan. Ya kan, di musim hujan kita pengennya panas, di musim panas kita pengennya hujan. Nah, padahal ini ada tanda-tanda yang ingin Allah berikan kepada kita supaya kita berpikir, ya kan gitu. Disitulah adanya keadilan Allah, ya kan, adanya pergantian musim, pergantian cuaca, supaya manusia berpikir. Itu makna dari ayat ini dalam kehidupan keseharian kita yang bisa kita ambil hikmahnya. Baik, Kang Sigit, terima kasih. Dan ini tentunya memberikan saya yang tadinya agak belok-belok sekarang jadi lurus lagi gitu ya pemirsa. Alhamdulillah dengan disirami terus rohani kita dengan ilmu-ilmu. Kalau tadi dari tajwidnya, terus tadi barusan juga dari tafsirnya, Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali. Dan kami haturkan selamat berbuka puasa untuk Anda semua yang menjalankannya. Selamat bersantap buka puasa, dan kami harus pamit undur diri. Terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Sigit, sama-sama. Terima kasih adik-adik semuanya, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Rida Fairuz pamit, sampai jumpa di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali maghrib mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh